Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat. Salam sehat. Saya memperkenalkan diri, nama Haryadi, alamat Pedukuhan 2 Panjatan, RT 07 RW 04 Panjatan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Bertugas di sini di SMP Negeri 1 Kokap sejak November tahun 1999. Untuk di SMP 1 Kokap ini saya mengampu mata pelajaran matematika, khususnya kelas 9 semua, dari A sampai E. Juga selain mengampu mata pelajaran matematika, diberi tugas yaitu sebagai wali kelas 9A. Visi misi SMP 1 Kokap. Visi SMP Negeri 1 Kokap adalah terwujudnya lulusan yang berkarakter, berbudaya, berprestasi, terampil, dan peduli lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Untuk penjelasannya di lain waktu. Kemudian untuk misi sekolah, yang pertama, melaksanakan pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, melaksanakan pembinaan budi pekerti, luhur, dan akhlak mulia. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Yang keempat, melaksanakan pembinaan dan apresiasi terhadap budaya bangsa baik lokal maupun nasional. Yang kelima, melaksanakan pembinaan prestasi akademik, seni, dan olahraga sesuai bakat dan juga minatnya. 6. Melaksanakan pembinaan aspek ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi. Yang ketujuh, melaksanakan kegiatan pelestarian keseimbangan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Itu misi sekolah ada 7. Tidak harus dihafalkan, misalnya tidak hafal tidak apa-apa. Itu perkenalan untuk yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau nanti Anda belajar dengan sungguh-sungguh di masa pandemi ini, kemudian Anda naik terus di kelas 8 nantinya dan kelas 9 sampai ketemu di kelas 9. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa. Perkenalkan, saya Erni Hastuti, alamat di Tirto Rahayu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah diterima di SMP Negeri 1 Kokap. Selama masa pandemi, kalian masih harus belajar di rumah. Saya di sini mendampingi kalian untuk belajar di mata pelajaran IPA, khususnya di kelas 7 A, B, C, dan kelas 9 A, B, C, D, E. Pesan saya, kalian di rumah, yang pertama, patuhi protokol kesehatan. Yang kedua,
belajarlah dengan efektif sesuai dengan jadwal yang diberikan dari sekolah. Yang ketiga, kalian dalam mengerjakan tugas sesegera mungkin di waktu jam belajar kalian, sehingga kalian tidak terlambat mengumpulkan tugas dan tugas tidak menjadi bertumpuk-tumpuk sangat banyak dan memberatkan. Selamat belajar, semoga sukses untuk kalian semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjila, alamat Cokrotipan, Triharjo, Wates, Kulon Progo. Alamat tempat tinggal Soropadan, Tawangsari, Pengasih, Kulon Progo. Ibu di SMP 1 Kokap mengajar mata pelajaran IPA. Khususnya di kelas 7 itu 7D dan 7E. Di kelas 8 dari 8A sampai 8E. Saya ucapkan selamat kepada kalian karena telah diterima di SMP Negeri 1 Kokap. Untuk selanjutnya, pada saat ini kalian masih belajar di rumah, belum belajar tatap muka, sehingga kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh di rumah dengan mengikuti protokol kesehatan. Di samping mengajar, Ibu diberi tambahan tugas sebagai pembina OSIS, khususnya bidang kewirausahaan. Dalam hal ini sebagai koordinator Kopses atau koperasi sekolah. Yang mana di sekolah kita, koperasi sekolah ini letaknya di dekat kelas 8B, dekat lab IPA. Di sana nanti kalian kalau sudah boleh masuk sekolah bisa membeli alat-alat tulis, kemudian kaos kaki, mungkin kalau topi atau dasi sudah rusak juga bisa beli di situ, ataupun selop untuk pakaian adat Jawa setiap hari Kamis Pahing kalau kamu sudah boleh boleh masuk ke sekolah. Yang sangat mendesak saat ini adalah di Kopses disediakan LKS, yang mana LKS itu sangat menunjang pembelajaran kalian di sekolah. Kiranya itu saja yang Ibu sampaikan pada kesempatan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sayang, salam sehat. Pada kesempatan ini, Bu Guru akan memperkenalkan diri, karena tidak kenal maka tak sayang, sehingga perkenalan ini adalah penting, meskipun Ibu Guru belum mengenal kalian masing-masing. Nah, nama Parjiem, alamat di Tempel Sleman, di mana perjalanan Bu Guru dari rumah sampai di sekolah ini kira-kira 1 jam. Kemudian untuk berikutnya di SMP 1 Kokap ini nanti Bu Guru akan belajar bersama-sama dengan kalian, terutama adalah kelas 9 dan kelas 8 DE, yaitu belajar bersama-sama tentang IPS. Nah, sehubungan dengan apa yang disampaikan dalam pembelajaran IPS ini, sosial, maka di masa pandemi ini diminta sosial siswa itu diharapkan. Nah, kebetulan pada kesempatan ini, yaitu dalam kegiatan PLS,
pengenalan lingkungan sekolah, Bu Guru diberikan tugas untuk menyampaikan tentang 7K. Di antaranya 7K itu adalah 1. Kebersihan, yang kedua keindahan, yang ketiga ketertiban, yang keempat keamanan, yang kelima kenyamanan, yang keenam kerindangan, yang ketujuh kebersamaan ataupun kegotong royongan. Nah, sehubungan dengan kondisi di mana kalian para siswa SMP 1 Kokap ini yang masih harus tinggal di rumah, nanti setelah tanggal 20 baru akan ada pengumuman yang berikutnya, maka silahkan untuk 7K ini silahkan Anda terapkan di lingkungan kalian masing-masing. Di antaranya adalah jaga kebersihan, itu adalah sudah salah satu sebagai wujud dari pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, untuk yang 7 atau KK yang lainnya silahkan untuk diterapkan di lingkungan Anda masing-masing. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Banyak salah, mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama saya Diah Nurul Aini, alamat Sambeng, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo. Di SMP Negeri 1 Kokap, Ibu mengampu mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata pelajaran ini memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara yang cerdas dan berkarakter. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Esti Komariatun, alamat Pedukuhan Tegalrejo, Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap. Tugas utama saya mengajar di SMP Negeri 1 Kokap ini yaitu sebagai guru pendidikan agama Islam, khususnya untuk kelas 7 A, B, C, D, E dan kelas 9 A, B, C, D, E. Selain itu, untuk tugas tambahan yaitu mengampu ekstrakurikuler IMTAK dan juga sebagai wali kelas 7C. Berhubung masih dalam pandemi COVID-19, maka pembelajaran untuk tahun pelajaran 2021-2022 masih dilaksanakan secara daring. Sedikit pesan dari Ibu, selalu tingkatkan ibadah kita dimanapun kita berada. Jangan lupa untuk sholat 5 waktunya, utamakan karena anak-anak masih di rumah, diutamakan untuk berjamaah dengan anggota keluarga atau dengan orang tua. Kemudian merutinkan untuk membaca Al-Quran, diusahakan setiap habis sholat maghrib walaupun hanya 1 ayat saja, tapi dirutinkan setiap hari. Kemudian jangan lupa untuk selalu membantu orang tua, membantu pekerjaan orang tua di rumah, dan selalu hormat dan patuh kepada mereka, kepada kedua orang tua. Karena hakikatnya semua perbuatan yang baik dan dilakukan dengan ikhlas itu termasuk dalam ibadah. Ingat, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah,
mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Mari kita semua tingkatkan iman dan takwa kita dan senantiasa berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera sirna, virus corona segera diangkat dari bumi kita tercinta, dan kita semua bisa kembali bertatap muka dan belajar bersama. Jangan lupa untuk protokol kesehatannya. Sebagai lagu penutup dari Ibu ya. Kaum muslimin, kaum muslimat, marilah kita senantiasa tingkatkan iman, tingkatkan takwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita hindari, kita jauhi semua larangan Allah. Kita taati, kita patuhi semua perintahnya. Sekian dari Ibu. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung siswa-siswi SMP Negeri 1 Kokap tahun pelajaran 2021-2022 dalam keluarga besar SMP Neiko Hargarejo Kokap Kulon Progo. Perkenalkan, nama saya Rizky Laila Milatia, bisa dipanggil Ibu Laila. Saya berasal dari Jakarta. Alamat di sini yaitu di Desa Triharjo, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Anak-anak, tidak terasa sudah 1,5 tahun lebih kita belajar di rumah. Semoga semangat belajar kita tetap ada dan berapi-api di dalam jiwa kita. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar sebuah pepatah yang berbunyi, buku adalah jendela dunia? Pepatah tersebut bermakna bahwa dengan membaca buku, kita dapat mengetahui seluruh informasi, ilmu, dan pengetahuan yang berasal dari seluruh dunia dengan membaca buku. Meskipun saat ini kita sudah memasuki era digital, bukan berarti buku dapat kita tinggalkan. Pemerintah sudah menyediakan situs-situs terpercaya dan legal untuk membaca buku dalam bentuk PDF. Nah, sayangnya minat membaca dan menulis masyarakat Indonesia itu masih tergolong minim. Untuk itu, pemerintah melakukan sebuah gerakan, yaitu Gerakan Literasi Sekolah. Gerakan Literasi Sekolah adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk menjadikan sekolah sebagai tempat belajar. Namun, karena situasi pandemi saat ini, maka anak-anak sekalian bisa belajar di rumah terlebih dahulu. Padahal manfaat dari membaca buku itu ada banyak. Yang pertama itu kita bisa memperkaya pengetahuan kosakata. Dengan mengetahui banyak kosakata, kita bisa memaknai atau lebih memahami makna dari sebuah kata atau sebuah nama. Pernah dengar nama itu adalah doa. Di dalam nama itu mengandung sebuah doa atau peristiwa. Misalnya nama Ibu Laila. Laila itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya malam. Berarti nama Ibu mengandung sebuah peristiwa. Manfaat kedua dari membaca buku adalah menambah informasi dan wawasan. Manfaat ketiga untuk meningkatkan kepekaan kita dari bacaan-bacaan yang tidak terpercaya atau berita palsu atau disebut hoax. Dan yang terakhir, dengan membaca buku, bacaanmu nanti akan mengarahkan kamu ke arah kesuksesan. Seperti Bapak B.J. Habibie yang merupakan Presiden ketiga RI serta penemu, Bapak Muhammad Hatta yang merupakan Wakil Presiden pertama RI serta salah satu Bapak Proklamator di Indonesia, serta yang terakhir Mbak Maudy Ayunda yang merupakan penyanyi berprestasi asal Indonesia. Mereka semua adalah tokoh-tokoh yang gemar membaca buku. Bapak Muhammad Hatta bahkan pernah berkata, "Aku rela di dalam penjara asalkan bersama buku." Pesan Ibu, bacalah buku maka kamu akan mengerti. Sampai jumpa pada pertemuan daring nanti.
Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi anak-anakku semua, siswa kelas 7, siswa baru SMP Negeri 1 Kokap. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu untuk yang pertama kali. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Supami, jadi cukup singkat, biasa dipanggil Bu Pami. Alamat Ngaseman Hargorejo Kokap Kulon Progo. Di SMP 1 Kokap saya diberi tugas sebagai guru bimbingan konseling. Anak-anakku, Ibu tahu bahwa berkaitan dengan bimbingan konseling ini adalah istilah yang baru, atau mungkin dulu ketika kalian di SD belum ada Bapak Ibu guru kalian yang sebagai guru bimbingan konseling. Nah, di SMP ini kalian akan bertemu dengan guru bimbingan konseling. Untuk lebih jauhnya, ini nanti akan juga menyampaikan materi-materi berkaitan dengan layanan bimbingan seperti Bapak Ibu guru mata pelajaran. Dan tolong kalian juga jangan takut dengan, kalau istilah dulu ini guru BP bukan polisi sekolah. Anak-anakku sekalian, selain saya atau Ibu sebagai guru bimbingan konseling, di sini di SMP Niko ini saya atau Ibu juga diberi tugas tambahan, yaitu sebagai pengelola PIP. Untuk itu, dalam kesempatan ini Ibu informasikan kepada siswa-siswa, kepada anak-anak sekalian, bagi yang punya kartu Indonesia Pintar atau KIP, tolong segera difotokopi kemudian diserahkan kepada wali kelas. Dan juga terima kasih, kemungkinan kemarin ketika mengumpulkan daftar ulang, persyaratan daftar ulang, kalian sebagian sudah diminta untuk mengumpulkan fotokopi KIP dan juga sudah menyerahkan. Ini terima kasih sekali. Tetapi mungkin ada beberapa siswa yang belum menyerahkan fotokopi KIP karena lupa. Ini tolong segera dalam kegiatan PLS ini nanti boleh ke sekolah dengan catatan tetap prokes menyampaikan fotokopi KIP atau mungkin fotokopi KPS atau mungkin PKH. Dan mungkin di antara kalian ada yang sebetulnya ini kondisi keluarga, maaf ya, kurang mampu, namun tidak memiliki KIP ataupun mungkin PKH. Ini kalian bisa mencari surat keterangan tidak mampu di desa atau di kelurahan dengan prosedur yang minta rujukan atau minta pengantar ya, maaf, minta pengantar dari mungkin RT atau RW. Ini yang tahu proses adalah Bapak Dukuh atau Ibu Dukuh. Kemudian pengantar tersebut dibawa ke balai desa atau kelurahan untuk minta surat keterangan tidak mampu. Karena apa anak-anak? Dalam bulan Juli ini akan ada istilahnya nanti akan dimasukkan dalam Dapodik data Kartu Indonesia Pintar, kemudian
PKH dan juga surat keterangan tidak mampu, ini akan dimasukkan ke usulan Dapodik berkaitan dengan untuk mendaftarkan PIP. Ini sampai akhir bulan Agustus. Untuk itu anak-anak sekalian silahkan nanti segera, walaupun dalam pembelajaran daring, nanti dipersilahkan bagi anak-anak yang belum mengumpulkan silahkan segera, karena nanti segera akan diproses oleh operator sekolah. Kemudian berkaitan dengan tugas kami di sini katanya dengan PLS, ini adalah kaitannya dengan informasi layanan konseling. Ini adalah istilah baru bagi anak-anakku, yang intinya adalah layanan yang sekolah sampaikan nanti lewat Pak Slamet, ini yang guru kelas 7A, B, C, D. Kemudian kalau saya nanti tugasnya adalah kelas 9 dan 8 DE. Ini adalah akan juga membantu kalian dalam proses pencapaian kematangan dan kemandirian dalam kehidupan. Dan juga kalian diharapkan bisa menjalankan tugas-tugas perkembangan yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Di mana nanti dalam pembelajaran daring ini akan Bapak Slamet sampaikan berkaitan dengan materi-materi yang berkaitan dengan layanan bimbingan konseling, di mana di sana nanti lewat layanan klasikal. Di mana ada bidangnya itu ada 4, pribadi, sosial, belajar, karir. Kemudian untuk layanan dasar, layanan perencanaan, layanan peminatan dan perencanaan individual, kemudian layanan responsif. Nah, berkaitan dengan itu, mungkin sekali tempo anak-anak ya, ini dari Pak Slamet atau mungkin Ibu bersama dengan wali kelas, di mana itu perlu akan sowan berkunjung ke rumah anak-anak sekalian, tapi tidak semua tentu saja, cuma ke siswa-siswa tertentu. Tujuannya apa anak-anak? Untuk membantu kesuksesan kalian belajar di SMP 1 Kokap. Nah, itu sekilas kaitannya dengan layanan bimbingan. Kita bertemu nanti pada layanan pembelajaran daring mulai minggu depan. Itu saja anak-anak untuk perkenalan Ibu. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anakku sekalian. Di sini Ibu mau memperkenalkan diri. Nama saya Suharti. Saya berdomisili di Dusun Terbah, RT 26, RW 10, Desa Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Anak-anak yang berbahagia, saya ucapkan selamat. Kalian telah resmi menjadi siswa SMP Negeri 1 Kokap ini. Semoga kalian merasa senang dan merasa bangga menjadi siswa SMP Negeri 1 Kokap. Di SMP Negeri 1 Kokap ini, Ibu mendapat tugas untuk mengajar mata pelajaran bahasa Jawa, khususnya di kelas 7 A, B, C, kelas 8 A, B, C, D, E, dan kelas 9 A, B, C, D, E. Di dalam kegiatan PLS ini Ibu mendapat tugas untuk menyampaikan materi tata krama siswa. Nah, di dalam materi ini nanti anak-anak akan belajar tentang bagaimana anak-anak sekalian berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama siswa,
dengan kakak-kakak kelas kalian, dan bagaimana kalian nanti berinteraksi dengan Bapak Ibu guru di sekolah, kalau sekolah ini sudah masuk tentu saja, dan bagaimana anak-anak sekalian berinteraksi dengan orang tua kalian di rumah, dan lebih luasnya nanti bagaimana kalian berinteraksi di dalam masyarakat. Nah, semoga anak-anakku sekalian nanti senang untuk mengikuti materi-materi PLS nanti, karena itu semua akan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, semoga kalian sehat, tetap semangat belajar di rumah, dan kita saling mendoakan untuk kesehatan bersama, dan kita berdoa agar nanti pandemi segera berakhir sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran secara tatap muka. Demikian perkenalan dari Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk anak-anakku kelas 7 yang baru saja diterima di SMP Negeri 1 Kokap. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sucipto. Alamat Tlogolilo, Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo. Saya di SMP Negeri 1 Kokap, yaitu sejak Desember tahun 1995. Kemudian saya diberi tugas oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengajar bidang studi matematika. Selain mengajar oleh Bapak Kepala Sekolah, saya diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum, yang tugasnya adalah untuk mengatur pembelajaran di SMP Negeri 1 Kokap. Anak-anakku yang saya cintai, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak semuanya. Yang pertama, bahwa pembelajaran di SMP Negeri 1 Kokap akan dimulai tanggal 12 Juli yang akan datang. Namun demikian, karena masa pandemi COVID-19 yang belum reda, maka terpaksa pembelajaran masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Artinya Anda belajar dari rumah. Untuk itu persiapkan diri Anda, alat-alat yang digunakan untuk pembelajaran, HP dan sebagainya. Jangan sampai Anda tidak bisa mengakses apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang kedua, di SMP Anda akan belajar sebanyak 11 mata pelajaran. Di antaranya adalah pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, penjas orkes, seni budaya, prakarya, dan bahasa Jawa. Masing-masing pelajaran akan diampu oleh satu orang guru, sehingga Anda nanti akan diajar oleh 11 orang guru. Untuk itu, agar Anda memahami tentang karakter Bapak Ibu guru, silahkan Anda pahami, yaitu sifat, kepribadian, dan kebiasaan Bapak Ibu guru. Silahkan Anda kenal betul-betul ya tentang Bapak Ibu guru tersebut. Kerjakan tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan.
Jangan sampai Anda abai. Hanya pelajaran tertentu yang Anda senangi yang dikerjakan. Ya, silahkan belajar mandiri. Karena tanpa Anda punya semangat belajar mandiri, Anda tidak akan berhasil dalam belajar. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, waktu tidak akan pernah kembali dan akan berlalu. Jangan sampai Anda kehilangan waktu karena hal-hal yang tidak penting. Untuk itu silahkan ya, belajar dari rumah, belajar dari buku, belajar dari internet, ya, atau belajar dari orang di sekitar Anda. Bisa kakak, bisa bapak, bisa ibu, bisa teman dan sebagainya. Selalu konsultasikan kepada Bapak Ibu guru kalau ada pelajaran yang Anda anggap sulit. Jangan malu bertanya. Silahkan konsultasi, komunikasi dengan menggunakan HP yang Anda miliki. Saya kira itu pesan dari saya, dengan harapan Anda akan berhasil di kemudian hari melalui pembelajaran di SMP Negeri 1 Kokap. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang saya banggakan, puji dan syukur kepada Tuhan atas segala limpahan berkat Tuhan, sehingga pada saat ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru 2021-2022, dan sebentar lagi anak-anak akan menerima pembelajaran di SMP 1 Kokap ini. Baik, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Susana Dewi Susianti. Alamat Ibu di Kalinegoro, Magelang. Di SMP 1 Kokap ini Ibu mengajar pendidikan agama Katolik, dan secara khusus Ibu akan mendampingi anak-anak di kelas 7E sebagai wali kelas. Anak-anak yang saya banggakan, walaupun saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 dan kita harus belajar di rumah, tetapi saya harapkan anak-anak masih tetap semangat belajar. Untuk pelajaran pendidikan agama sendiri, selain nanti anak-anak menerima pelajaran sesuai jadwal yang ditentukan, yang akan Ibu tekankan adalah tentang pembiasaan religius yang akan kita laksanakan di rumah dan di sekolah. Pembiasaan religius untuk pendidikan agama, yang pertama membaca kitab suci, dan yang kedua menghafal doa-doa harian. Ini berlaku untuk yang beragama Kristiani. Maka anak-anak, kita tetap semangat belajar, kita membiasakan diri membaca kitab suci dan berdoa sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Ini sebagai sarana pembentukan karakter kita. Demikian anak-anak, semoga kita senantiasa diberkati dengan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 1 Kokap. Anak-anakku yang berbahagia, perkenalkan, saya Ibu Wiwin Diahrini, bertempat tinggal di Pedukuhan Dondong, Kalurahan Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Di SMP Negeri 1 Kokap ini, Ibu diberi tugas untuk mengampu mata pelajaran prakarya atau keterampilan dari kelas 7 sampai kelas 9. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan sedikit gambaran mengenai mata pelajaran prakarya atau keterampilan. Nah, bicara soal keterampilan, tentu tidak lepas dari kata kemampuan, atau dengan kata lain, keterampilan secara umum diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Dan ada banyak ragam keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang,
dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang terampil dalam bidang matematika, ada yang terampil dalam bidang menulis, ada yang terampil dalam bidang memasak, dan sebagainya. Namun dalam kesempatan ini, Ibu hanya ingin memberikan sedikit saja tentang salah satu bagian dari keterampilan atau kemampuan yang sebaiknya kita miliki, yaitu kita akan mempelajari tentang keterampilan yang berkaitan dengan pembuatan produk kerajinan. Selain itu, juga keterampilan dalam bidang pengolahan, yaitu pengolahan bahan makanan maupun bahan minuman yang diambil dari bahan-bahan sayuran maupun buah-buahan. Nah, itu sedikit gambaran mengenai materi keterampilan atau materi pelajaran prakarya. Semoga anak-anak bisa mempersiapkan diri dari rumah atau di rumah dalam belajar secara daring atau belajar jarak jauh, dan manfaatkanlah bahan-bahan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian untuk berlatih membuat benda-benda kerajinan maupun berlatih membuat olahan makanan maupun minuman, agar kalian nanti dalam mengikuti pelajaran bisa lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi bagi siswa baru SMP Negeri 1 Kokap. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada siswa baru SMP Negeri 1 Kokap tahun pelajaran 2021-2022. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Triani Bekti Kurniawati. Ibu bertempat tinggal di Krembangan, Panjatan, Kulon Progo. Di SMP Negeri 1 Kokap, Ibu diberi tugas mengampu mata pelajaran bahasa Inggris khususnya kelas 8A, B, C, dan kelas 7. Selain Ibu mengampu pelajaran mata pelajaran bahasa Inggris, Ibu diberi tugas sebagai salah satu pembina OSIS. Pengenalan lingkungan sekolah, diberikan materi tentang etika. Di sini Ibu akan memberikan beberapa etika pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, berlakulah sopan kepada Bapak Ibu guru dalam berkomunikasi. Contohnya memberikan respon, bertanya maupun menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru di grup WA. Yang kedua, berilah nama yang jelas atau nama terang di HP atau HP Android kalian supaya Bapak Ibu guru dalam memberikan respon atau memberikan jawaban itu mudah untuk mencarinya. Yang ketiga, hargailah pendapat teman, pendapat orang lain dalam grup WA tersebut. Mungkin itu saja yang Ibu bisa berikan. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anak-anak. Selamat untuk anak-anak kelas 7 yang sudah diterima di SMP 1 Kokap ini. Kalian sekarang sudah bukan anak SD lagi, tapi sudah menjadi anak SMP. Jadi harus bersikap lebih dewasa. Perkenalkan, nama saya Anton Rupoko. Alamat saya di Palian, Temon, Kulon Progo. Mungkin kalian sudah tahu dengan Bandara Zia, yaitu sebelah barat dari Bandara Zia, bandara baru kita. Oke, untuk saya di SMP 1 Kokap itu diberi tugas untuk mengajar seni budaya, terutama untuk seni musik. Jadi kalian besok saya ajari tentang bagaimana cara membaca notasi, baik notasi angka maupun notasi balok. Tentunya nanti kaitannya dengan cara kita untuk bernyanyi dengan membaca notasi.
Kemudian juga akan saya ajari cara bermain alat musik, baik itu alat musik yang ditiup seperti recorder, alat musik elektronik dan lainnya, baik gitar dan sebagainya. Oke, selain itu saya juga ditugasi untuk mengelola laborat komputer di SMP Negeri 1 Kokap ini. Di SMP Negeri 1 Kokap ini ada 2 lab komputer, yaitu lab 1 dan lab 2. Masing-masing di dalamnya ada sekitar 32 komputer. Jadi kalian nanti bisa menggunakan komputer yang ada di laborat itu. Kemudian saya hanya memberikan sebuah pesan buat kalian. Kalian tentunya sudah punya HP. Pergunakanlah dengan kemajuan teknologi ilmu dan teknologi, terutama dengan kemajuan dunia internet, maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Saya mengibaratkan sebuah pisau, karena internet itu sepertinya seperti pisau bermata dua, sebelah atas tajam, sebelah bawah juga tajam. Analoginya gini, di dunia internet kalian bisa mencari hal yang bagus, tapi yang buruk juga banyak. Salah satu contoh aja, gambar aja. Kalian bisa mencari gambar yang sopan, tetapi gambar yang tidak sopan juga banyak. Selain itu, berhati-hatilah dalam menggunakan aplikasi sosial media, baik itu WhatsApp, Instagram, Twitter dan sebagainya. Terutama dalam membuat status, berhati-hatilah. Di Twitter, di Facebook dan sebagainya harus berhati-hati, karena di Indonesia sudah ada undang-undang ITE yang mengatur tentang cara kita dalam menggunakan sosial media. Itu aja dari saya. Cukup sekian, banyak salah, mohon maaf. Sekian, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Hidayati. Saya beralamat di Kauman Pedukuhan 6, Tirto Rahayu, Galur, Kulon Progo. Saya bekerja di SMP Negeri 1 Kokap sejak tahun 2010. Dan saya di sini bertugas sebagai staf tata usaha urusan Dapodik. Terima kasih, demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Evi Erlina, bertempat tinggal di Gunung Pentul, RT 42, RW 08, Karangsari, Pengasih, Kulon Progo. Saya di SMP 1 Kokap sejak tahun 1998. Di sini saya bertugas sebagai staf tata usaha, yaitu oleh kepala sekolah diberikan tugas mengelola dana BOS, yang diantaranya yaitu menyusun rencana anggaran kegiatan, menyusun rencana belanja yang diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Demikian perkenalan dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga anak-anak selalu menjaga kesehatan, semangat belajar. Semoga kegiatan belajar mengajar secara daring, jarak jauh bisa berjalan lancar dan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursi. Alamat saya ada di Dusun Ngaseman, RT 27, RW 07, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo. Saya bertugas sebagai staf tata usaha di SMP Negeri 1 Kokap ini, bagian kesiswaan, kemudian pengurus barang ataupun aset, dan yang ketiga adalah bendahara PPP. Untuk selanjutnya, di sini saya punya pesan buat kalian semua. Karena saat ini masih situasi pandemi COVID-19,
maka Anda harus selalu waspada, ya. Karena apa? Virus COVID-19 itu selalu ada di sekitar kalian semua. Oleh karena itu, patuhilah selalu protokol kesehatan. Kemudian yang terakhir, selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.